Saya Nirwana Galih Firdiawan dari program studi agribisnis kelas B dengan NIM 20 30 30 40 20 86. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya pada materi ini. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf. Di antaranya adalah kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau aliniah disusun menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai pada paragraf kiasan dengan mengembangkan setiap bagian dalam prosesnya. Pengembangan ini dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut peraturan waktu. Selanjutnya, ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Paragraf ini digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Pemaparannya disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatan. Selanjutnya, definisi. Pengembangan paragraf secara definisi digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Analogi. Pengembangan secara analogi biasa merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Selanjutnya, perbandingan dan pengontresan. Perbandingan dan pengontresan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua objek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Paragraf ini biasanya digunakan untuk membandingkan dua unsur atau lebih yang dianggap sudah dikenal oleh pembaca. Di satu pihak memiliki kesamaan, sedangkan di pihak lainnya mempunyai perbedaan. Selanjutnya, sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, suatu paragraf mungkin merupakan suatu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau dapat juga sebaliknya. Selanjutnya, pembatas satu persatu atau contoh. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan pada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam paragraf ini, pikiran utama dikembangkan dengan penjelasan yang berupa contoh. Contoh itu kemudian diuraikan dengan berbagai keterangan yang dapat memperjelasnya agar pembaca dapat lebih mudah memahami isi paragraf tersebut. Selanjutnya, repetisi.
Pengembangan paragraf dengan repetisi atau pengulangan sering digunakan untuk mengingat kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasannya. Dalam pengembangan paragraf secara repetisi ini, sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang-ulang pada kalimat berikutnya. Cara pengembangan dengan pengulangan ini juga dapat dimaksudkan untuk menekankan pokok persoalan atau pokok bahasan dalam paragraf itu. Selanjutnya, kombinasi. Pengembangan paragraf secara kombinasi juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Sekian dari saya, itulah tadi materi yang bisa saya pahami. Saya ucapkan terima kasih.